Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah siang hari ini kita datang dengan membawa ucapan syukur yang terbaik atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang di rumah juga mari bersama-sama kita datang dengan segenap hati kita untuk kita boleh mempersembahkan yang terbaik. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan mengawali ibadah kita. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Kau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami tidak binasa dan kami beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, siang hari ini kami datang, kami kembali hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu yang terbaik Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami menemukan segalanya. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan pujian penyembahan kami tulus dari kedalaman hati kami hanya untuk Tuhan yang layak menerima segala yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur lagi. Amin. Kami percaya
Hanya Tuhan yang luar biasa, amin. Kuasanya dahsyat, bahkan namanya sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, amin. Engkau yang percaya boleh sama-sama dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Kita puji nama Tuhan siang hari ini. Praise God. Kami puji namamu Tuhan. Engkau kota benteng kami yang teguh. Engkau perisai kehidupan kami. Boleh lebih semangat lagi kita puji nama Tuhan, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ya Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Umat Tuhan sama-sama Engkau yang berkuasa di dalam segala. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Allah yang hebat, Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sama-sama nyatakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Kami puji namamu Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Katakan katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. One more time, sing it. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan hidup kita. Ya, di dalam nama Yesus, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau berkuasa selama-lamanya Tuhan. Ada kuasa dalam, katakan ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam. Sekali lagi sama-sama nyatakan ada kuasa. Haleluya. In the name of Jesus. Haleluya. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas dapat maju ke depan.
kita satu dalam doa. Betapa bersyukurnya kami punya Allah yang perkasa, yang kekuatannya melampaui apapun dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami punya kesempatan untuk kami menabur Tuhan. Kami mau pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami di tempat ini. Kami terlalu percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang bela hidup kami, Engkau Tuhan yang senantiasa perhatikan hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab firman-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat kami bertahan di segala musim kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang layak kami sembah. Kau menjadi tempat pertolongan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, bahkan di setiap langkah kami. Mari bersama dengan iman nyatakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sekalipun ia menghadapi badai, tapi justru sayapnya akan semakin kuat. Kita percaya bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, ia berlari tidak menjadi lesu, ia berjalan dan tidak menjadi lemah. Berapa banyak engkau percaya siang hari ini bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan siang hari ini.
biarkan kekuatannya mengalir atas kehidupanmu. Dia bekerja atas kehidupanmu. Kita hanya perlu percaya, kita hanya perlu berserah dan tetap tinggal di dalamnya sampai kuasanya bekerja atas seluruh kehidupan kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami gak mau menyerah. Kekuatan Ya, dan perlindungan bagiku. Engkau tempat pertolongan kami satu-satunya. Ya, Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. nyanyikan dengan segenap hatimu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Engkau Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu, dengan iman percaya, kami mau nyatakan Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kami mau percaya di dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami dan berserah kepadamu. Aku berserah, Kau ku nantikan. Engkau yang layak kami sembah. Katakan Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Katakan Kau ku nantikan. Kau yang layak kami sembah. Yesusku, Rajaku. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hidup kami. Kami izinkan Tuhan sebebas-bebasnya memperbaharui kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama dengarkan video dari Bapak Gembala. Shalom seluruh jemaat GBI Villa Citra yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin menyampaikan informasi yang terkait tentang diri saya. Hari Jumat tanggal 27 November yang lalu, saya swab PCR di lab kesehatan. Dan selesai swab, saya langsung isolasi mandiri di kamar sendiri, tidak pergi kemana-mana, kunci kamar sesuai dengan
protokol kesehatan. Esok harinya saya melihat hasil swab saya keluar dan dinyatakan positif COVID-19. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Adapun kondisi saya sejak hari pertama swab sampai hari yang ke-10 ini, saya berada dalam kondisi atau keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Tidak sesak sedikit pun, hanya sedikit batuk. Dan sekarang pun batuknya sudah mulai berkurang banyak, puji Tuhan. Untuk memastikan orang-orang yang berinteraksi dengan saya, yang serumah dengan saya, yakni istri dan anak saya, mereka pun diswab untuk mengetahui pasti keadaan mereka. Pada hari Minggu tanggal 29 November, istri dan anak saya diswab dan hasilnya dinyatakan negatif. Puji Tuhan. Demikian juga seluruh staf gereja hari Rabu yang lalu mereka semua dites melalui tes antigen dan hasilnya semuanya negatif, puji Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, saya tetap minta doa dari Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, karena doa orang benar itu besar kuasanya, agar saya cepat pulih kembali dan cepat kembali beraktivitas dan kembali melayani Tuhan seperti sedia kala. Saya perlu ingatkan kepada kita semua bahwa seluruh jemaat, COVID masih ada, sekalipun tidak kelihatan. Dia bisa menghampiri siapa saja. Oleh sebab itu, tetap jaga kesehatan, jaga tidur kita yang cukup, tetap menggunakan masker dengan disiplin, cuci tangan, dan hindari kerumunan orang banyak. Demikian sedikit informasi yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita dan memelihara kita, serta senantiasa memberkati kita selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, shalom, selamat siang. Ya, demikian konfirmasi dari Bapak Gembala sehubungan dengan banyaknya berita yang simpang siur tentang sakitnya Bapak Gembala. Jadi dipastikan bahwa kondisi Bapak Gembala ada dalam kondisi yang sangat baik. Lalu kemudian ada juga informasi bahwa Bapak Gembala dirawat di rumah sakit. Itu adalah tidak benar. Ya, jadi memang sempat ada usul dari jemaat yang menginginkan agar Bapak Gembala dirawat ke rumah sakit, tetapi ada mujizat persis mau dirawat, tentunya gejalanya hilang semua, jadi nggak perlu lagi dirawat, itu mujizatnya. Ya, jadi ini sekaligus mengkonfirmasi beberapa rumor, beberapa hoax yang simpang siur kemarin tentang kondisi dari Bapak Gembala. Jadi Bapak Gembala ini sekarang sedang dalam masa pemulihan saja, semua gejala sudah hilang, makan juga sudah mulai oke, banyak lagi, terus olahraga dan sebagainya sudah nggak ada masalah. Ya, itu saja konfirmasi dari kita mengenai kesehatan dari Bapak Gembala. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan catatan. Judulnya siang hari ini judulnya adalah mengenal. Ya, mengenal atau kenal, boleh juga. Nah, Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Jadi kalau di Alkitab ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu buka HP ayatnya yang ke-8. Mazmur 34. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, bahkan ada lagunya, Mazmur 34. Kalau saudara pakai HP, buka ayat yang ke-8, tapi kalau saudara pakai Alkitab, buka ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah. Sudah ketemu? Halo, sudah ketemu? Ada, oke. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, Bapak Ibu, ayat ini disampaikan, ditulis, dinyatakan oleh Raja Daud. Lalu kemudian kapan Raja Daud menyampaikan dan kepada siapa Raja Daud menyampaikannya?
itu akan menjadi latar belakang kenapa ayat ini jadi spesial di hari ini. Nah, Raja Daud menyatakan ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu sebagai pernyataan, sebagai promosi dia kepada para pengikutnya. Ya, jadi ada beberapa pengikut Raja Daud, lalu kalau ada waktu baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dan seterusnya, Daud sedang ngomong sama pengikutnya untuk kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Alkitab bahasa lain digunakan kata rasakan dan lihat betapa baik banget, betapa baiknya Tuhan itu. Nah, ini promosi. Daud lagi promosi tentang Tuhan, Daud sedang promosi tentang pribadi Tuhan kepada orang lain. Dia promosi kepada para pengikutnya. Sama seperti orang yang lagi promosi, mungkin Bapak Ibu pernah makan makanan enak, lalu mulai cerita sama temennya, aku kemarin makan di sana, enak banget, serius, bener, coba deh, lu kesana, rasain, lihat deh, lu lihat, buktikan sendiri, makanannya enak banget, itu promosi. Ya, jadi Daud sedang melakukan ini, atau mungkin bukan promosi makanan, tapi mungkin promosi kebaikan seseorang. Mungkin kita akan berkata, aku kemarin ketemu orang ini baik banget, keren banget, orangnya baik banget. Iya, coba ya. Kapan-kapan kamu ketemu dia, kamu ajak dia ngobrol, kamu coba cerita sesuatu, kamu akan lihat orang ini baik banget. Coba pergi sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri, buktikan sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, Daud ini ngomong ini saudara, kelihatan sebagai sesuatu yang simple, kelihatan seperti, biasa aja dong, gak ada yang spesial, tunggu dulu. Kalau kita hanya melihat sekilas, memang itu biasa aja, gak ada yang spesial. Tapi kalau kita lihat kapan Daud mengatakannya, apa latar belakangnya, kita akan dibuat terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh Daud ini. Nah, ternyata gini saudara, Daud mengatakan hal ini adalah di masa terburuk dalam hidupnya. Jadi Daud ngomongnya bukan lagi seneng nih. Daud ngomongnya bukan lagi semuanya baik-baik saja, lagi diberkati lalu ngomong kecaplah dan lihatlah, itu biasa banget. Tapi justru Daud mengatakan ini adalah di titik terendah dalam hidupnya. Nah, kisahnya gini saudara, waktu masa itu Saul raja atas Israel, tapi terus kemudian Tuhan tidak berkenan atas Saul dan Tuhan mau ganti. Lalu kemudian Nabi Samuel mengurapi Daud. Jadi catat bagian yang pertama, Daud itu diurapi jadi raja. Daud sudah diberkahi, Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi waktu Daud selesai diurapi menjadi raja, masalahnya kan pada masa itu masih Saul yang jadi raja. Lalu saudara, Saul karena iri, karena cemburu, karena tidak mau kehilangan jabatannya, Saul bermaksud ingin membunuh Daud. Maka di Alkitab dikatakan waktu Daud lagi enak-enak main kecapi menghibur Saul, tiba-tiba Saul melempar Daud dengan tombak dan seterusnya sampai Daud hampir tapi kemudian diluputkan. Lalu akhirnya saudara, Saul betul-betul berikhtiar untuk membunuh Daud sehingga Daud harus melarikan diri. Nah, peristiwa ini disampaikan pada saat Daud sedang melarikan diri. Nah, apakah sampai di situ saja? Enggak juga. Jadi ceritanya waktu Daud melarikan diri, suatu saat Daud sampai ke kota Gad. Oke, buka dulu 1 Samuel. 1 Samuel 21. Ayatnya yang ke Oke. Ayatnya nanti saudara baca di rumah ayat yang ke-10 dan seterusnya. Nah, waktu Daud lari ke kota Gad, perlu dijadikan catatan bahwa Gad itu adalah kota di mana bangsa Filistin berada. Nah, padahal Daud itu adalah orang yang cukup dibenci oleh orang Filistin pada masa itu. Kenapa? Karena sebelumnya Daud mengalahkan siapa? Goliat. Daud itu mengalahkan Goliat dan itu betul-betul menghancurkan harga diri orang Filistin. Dan bukan hanya itu saja saudara, Daud juga membunuh 200 orang tentara Filistin
Dan betul-betul Daud melahirkan kekalahan yang fatal atas bangsa Filistin. Jadi dalam tanda kutip, waktu Daud sampai ke kota Gad, dan dia baru lihat, ini kotanya orang Filistin. Dan bukan hanya itu saja saudara, karena ternyata di 1 Samuel 21 dikatakan, pegawai-pegawai Akis itu adalah raja orang Filistin, ya raja Filistin. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Dan seterusnya, bukankah dia adalah orang yang bernyanyi, berbalas-balasan dan seterusnya saudara. Terus perhatikan ayat yang ke-12. Dan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Jadi Daud itu lebih kurang gini saudara, masuk ke sarang macan. Jadi dia lari dari Saul karena mau dibunuh. Terus kemudian di ayat sebelumnya, kalau saudara buka dari Samuel 21 ayat yang pertama, itu menceritakan Daud itu sampai kelaparan, sampai nggak punya roti, nggak punya makanan, sampai Daud itu harus minta makanan kepada imam. Dan tahu yang dikasih makan adalah roti persembahan. Jadi betul-betul kondisinya bisa dibayangkan itu sangat terpuruk saudara. Ya, jadi Daud itu sampai seperti itu, habis minta makanan, lalu dia pergi ke kota Gad, itu sarang macan. Nah perhatikan saudara, karena hal ini sampai Daud itu terpaksa pura-pura gila. Di mana itu saudara? Mazmur 34 ayat yang pertama. Coba buka, Mazmur 34 ayat yang pertama. Tadi kita buka ayat yang ke-9, waktu Daud berkata kecaplah, waktu Daud promosi. Tapi terus kemudian saudara lihat bagian awalnya. Dari Daud. Baca yuk, kalau ada Alkitab baca sama-sama. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Abimelek adalah gelar Raja Akis. Ya, Abimelek artinya ayah raja. Jadi Abimelek itu bukan nama aslinya, tapi nama aslinya Akis, tapi gelarnya adalah Abimelek. Nah saudara, Daud itu sampai terpaksa pura-pura gila. Dalam konteks ini saya mungkin berkata gini, lengkaplah sudah penderitaan Daud. Sudah diurapi, tapi justru lari sebagai pelarian karena mau dibunuh. Terus sampai nggak punya apa-apa, sampai mesti minta makan sama imam. Dan dikasih, imamnya juga nggak punya makanan, dikasihnya roti sajian. Roti sajian itu roti yang disajikan yang sebenarnya nggak boleh dimakan kecuali oleh imam. Tapi sampai nggak punya makan, cuma dikasih 5 keping. Padahal pengikutnya banyak, oke? Setelah itu lari lagi ke sarang macan, yaitu tempatnya Raja Filistin. Sampai di situ saudara, orang Filistin itu mengenali dia sehingga Daud ketakutan dan terpaksa pura-pura gila. Saudara bisa bayangkan situasinya? Oke? Bisa bayangkan situasinya? Ini bukan situasi yang mudah untuk sampai Daud bisa promosi tentang Tuhan. Ini bukan situasi yang mudah sampai Daud bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Loh, kalau dalam kondisi baik kita ngomong kayak gini gampang. Saudara baru diberkati, saudara baru dapat kerjaan bagus, saudara baru dapat berkat besar, saudara baru disembuhkan dari sakit, saudara baru mengalami mujizat demi mujizat, saudara bisa berkata gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu mudah saudara. Tapi Daud di kondisi terpuruk, di kondisi yang betul-betul titik terendah dalam hidupnya, Daud promosi sama anak buahnya, promosi sama orang-orang yang mengikutinya. Dan dia berkata gini, hei dengar ya, rasakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin beberapa temennya ngomong gini, ini bos kita udah mulai agak miring. Hidupnya lagi sesusah ini, dia berani berkata, dia berani promosi tentang Tuhan. Tapi dengar, apa yang menjadi latar belakang sampai Daud tetap promosi, tetap mengakui kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang terburuk dalam hidupnya? Satu saja saudara, karena dia mengenal Tuhannya. Karena dia kenal banget siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah mengenal Tuhan atau kenal Tuhan.
Daud bisa tetap ngomong seperti itu karena Daud kenal siapa Tuhannya. Kita seringkali salah paham dengan Tuhan saat menghadapi masalah atau persoalan. Betul atau betul? Kita seringkali salah paham. Waktu kita menghadapi masalah atau persoalan, kita mulai menilai, Tuhan ini gak sayang sama saya. Tuhan ini sedang menghukum saya. Tuhan ini meninggalkan saya. Tuhan ini benci saya. Tuhan ini gak mau memberkati saya dan seterusnya. Makanya wajar saja orang yang salah paham dengan Tuhan gak akan bisa berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Orang itu gak bisa berkata Tuhan itu baik banget loh. Gak bisa, kenapa? Karena dia gak kenal Tuhannya sehingga dia salah paham dengan Tuhan. Berapa banyak kita saudara dalam hidup kita seringkali salah paham dengan Tuhan. Waktu kita salah paham saudara, kita akhirnya komplain. Kita akhirnya gak bisa mengenal dia. Waktu kita salah paham saudara, yang terjadi kita mulai menuduh, dalam tanda kutip menuduh, Tuhan ini gak sayang, Tuhan ini ninggalin saya, Tuhan ini gak mengasihi saya. Berapa banyak orang-orang Kristen alami hal itu. Kalau saudara lihat, perjalanan bangsa Israel melalui hal itu terus. Waktu mereka di Mesir, waktu mereka melihat Tuhan bekerja luar biasa, waktu 10 tulah, waktu bangsa Israel akhirnya dibebaskan dari penjajahan di Mesir. Wah, mereka bersorak-sorak Tuhan baik, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi baru berjalan terus kemudian ketemu Laut Tiberau. Cek di Alkitab, di Laut Tiberau ngomel-ngomel mereka. Dia marahin Musa. Apa kira-kira panggilan Musa? Mus, dengar ya Mus ya. Ngapain lu ganggu-ganggu kita orang? Udah lebih bener lah kita di sana. Gak apa-apa kami kerja dijajah sama Mesir. Tapi kita gak mati konyol kayak gini. Wah, itu yang terjadi saudara. Salah sangka dengan Tuhan waktu menghadapi masalah. Terus dibelah. Ces. Waktu mereka jalan mereka gagah saudara, keren. Bukan hanya itu. Waktu mereka sudah lewati laut itu. Mereka melihat bagaimana tentara Mesir itu dimusnahkan oleh waktu lautnya kembali nutup. Itu kalau dibuat film keren banget. Waktu dibuat tutup saudara, mereka mungkin bertepuk tangan dan berkata gini, Allah kita dahsyat, Allah kita keren. Tapi gak lama waktu gak ada makanan, ngomel-ngomel lagi. Salah paham lagi. Terus itu yang diulang-ulang oleh bangsa Israel. Kalau kita bertanya kenapa bisa begitu, sederhana banget kok. Karena kita gak kenal siapa Tuhan kita. Gampang ya? Orang yang gak kenal mudah salah paham. Setuju gak dengan pernyataan saya? Iya dong ya. Kalau saudara pergi ke rumah seseorang, saudara ngelihat orang itu lagi cemberut, sambil baca koran mungkin. Lalu saudara ngomong gini, itu bapak itu lagi marah ya? Bapak itu kayaknya lagi kesel banget ya? Saudara ngomong sama istrinya ngomong gini, oh enggak, suami saya itu memang dari sononya mukanya udah begitu. Jadi muka begitu tuh enggak artinya marah, enggak kok, dia tuh baik kok, memang mukanya aja begitu. Nah itu saudara, apa bedanya kita sama istrinya? Karena istrinya kenal. Atau mungkin saudara lihat bapak-bapak yang ngomongnya suaranya keras. Ngomong biasa kayak ngajak berantem, ngomongnya keras. Terus saudara ngomong sama seorang anak muda, gue mah takut tuh sama bapak itu marah-marah ya. Rupanya yang kita ngajak ngomong nih anaknya. Anaknya ngomong gitu, enggak, bapak gue itu memang dari sononya ngomongnya keras begitu. Dia volumenya udah dol, jadi lu gak bisa dikecilin lagi. Tapi dia tuh gak marah. Bahkan dia tuh orangnya baik, dia tuh orangnya kocak, dia tuh orangnya senang bercanda. Apa bedanya kita sama anak itu? Sederhana saja. Karena kita kenal. Sementara anak ini kenal siapa bapaknya. Nah makanya saudara, semakin kita kenal dengan seseorang atau semakin kita kenal dengan sebuah pribadi, maka kita akan semakin jarang atau semakin tidak salah paham. Setuju gak dengan saya? Betul ya? Semakin kita kenal, kita semakin gak salah paham. Makanya kalau kita masih sering salah paham, artinya kita perlu lebih mengenal pribadi itu. Ya apa ya? Kalau kita masih suka salah paham dengan Tuhan, catat dalam dirimu, oh iya berarti saya kurang mengenal Tuhan. Dan saya perlu lebih mengenal lagi agar saya gak salah paham.
Agar saya nggak salah duga, agar saya nggak menuduh Tuhan dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Jadi kuncinya saudara adalah mengenal. Daud bisa seperti itu. Sekali lagi di saat yang terpuruk, dia tetap berkata Tuhan itu baik, dia tetap promosi betapa baiknya Tuhan karena Daud kenal, karena Daud sangat mengenal. Nah, kalau kita masih suka salah paham, seringkali kita menganggap bahwa situasi, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini adalah gambaran betapa Tuhan gak peduli, Tuhan marah, Tuhan benci kita, Tuhan tinggalkan kita dan seterusnya. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kita mau belajar saudara bahwa dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan itu punya maksud kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatunya. Dengan tujuan apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya dan orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, oke. Coba kita buka dulu Ibrani 5 ayat yang ke-6. Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya ke-5 dan 6. Ibrani 12. Nanti kita akan baca 5, 6 dan ayatnya yang ke-11. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5, 6 dan 11. Firman Tuhan berkata begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada siapa saudara? Anak-anak. Apa nasihatnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus lompat ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan baik-baik saudara, Ibrani 12 ayat 5, 6 lalu lompat 11 itu cerita tentang betapa Tuhan mengajar. Ayat yang ke-5 dan 6 menggunakan kata didikan. Ya. Terus ada ayat yang ke-6 menggunakan kata menghajar. Terus ayat yang ke-11 menggunakan kata ganjaran. Nah saudara, kita waktu membaca dalam bahasa Indonesia, kita memahami itu sebagai sebuah ungkapan kemarahan atau ungkapan kekesalan mungkin atau ungkapan sesuatu yang menurut kita tidak enak atau tidak baik. Padahal saudara dalam bahasa aslinya, kata-kata itu menggunakan kata pahediah. Ya dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata pahediah, kata ganjaran, didikan dan seterusnya menggunakan kata pahediah. Dan saya mau jelaskan bahwa ternyata pahediah itu artinya didikan. Terus kemudian dalam terjemahan itu saudara dijelaskan arti dengan lebih detail. Detailnya begini, pahediah, ganjaran, didikan dan seterusnya, ganjaran, penghajaran semuanya itu artinya gini, seluruh pelatihan dan pendidikan terhadap seorang anak untuk mengembangkan pikiran dan moral yang benar. Dari sini kita dapat saudara, ternyata ganjaran dari Tuhan itu tujuannya untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, untuk membuat kita akhirnya terdidik untuk punya pikiran dan moral yang benar. Makanya tadi di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, karena apa? Karena itu yang membuat kita akan bertumbuh semakin lebih baik lagi, semakin lebih kuat lagi. Nah saudara sebagai seorang bapak, saudara tentu ngerti bagaimana untuk mendidik seorang anak. Dalam konteks kasih sayang, dia mendidik seorang anak. Contoh seorang anak yang awalnya tidak bisa berjalan, waktu mau berjalan gimana cara mendidik? Bapak ibu, ada beberapa ibu-ibu. Pertama kali tentu saja dituntun. Ya dituntun,
Dituntun dari depan. Oh, pertama kali dipegang dulu dari belakangnya, anaknya dipegang. Terus kemudian mulai dituntun. Tapi apakah itu terus sampai nanti usia 12 tahun? Enggak bisa. Kalau kayak gitu terus dia enggak terdidik. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mulai pelan-pelan dilepas. Dan saya mau beritahu bahwa bagi seorang anak waktu pertama kali dilepas itu dia takut. Bagi dia itu sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang dia takut. Tapi terus disupport sama bapaknya sama mamanya, ayo. Satu di sana, mamanya satu di sini, lalu mamanya lepasin, bapaknya panggil-panggil, ayo sini. Nah, itu sebuah proses didikan. Nah, jadi kita tarik kesimpulan begini. Kalau kita terus tinggal dalam posisi enak, PW, posisi enak, kita biasanya lambat untuk berkembang, lambat untuk bertumbuh, lambat untuk menjadi lebih baik lagi. Itu biasanya. Ya, kalau saudara terus tinggal di posisi nyaman, saudara tidak terbentuk, tidak terdidik. Tapi memang kadang-kadang diperlukan sebuah kondisi ekstrim untuk membuat kita jadi lebih baik daripada hari ini. Ya, dibutuhkan sebuah kondisi ekstrim untuk kita menembus batas yang sudah kita lalui hari ini, untuk kita melaluinya di kemudian hari. Dibutuhkan sebuah kondisi yang spesial, dibutuhkan sebuah kondisi yang ekstrim, dan Alkitab mencatat itu sebagai didikan. Bahasa Indonesia kadang-kadang menggunakan ganjaran. Kalau ganjaran itu kesannya kayak kejem, tapi enggak, itu bahasa aslinya sama. Apa artinya gini, didikan, sebuah proses yang diberikan kepada seorang anak untuk membuat pikiran dan moralnya bertumbuh dengan baik. Tujuannya bukan karena benci. Tujuannya bukan karena marah. Tujuannya bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Enggak. Makanya kita seringkali salah paham kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kita bertumbuh. Nah, saya mau kasih sebuah ilustrasi tentang bagaimana induk Raja Wali mengajar anaknya terbang. Nah, jadi gini saudara. Burung Raja Wali selalu membuat sarang, kalau dia mau bersarang, selalu dia cari tempat yang tinggi. Ya, biasanya di pohon-pohon yang sangat tinggi. Atau juga ada di puncak-puncak bukit atau gunung di tempat yang tidak mudah didatangi oleh predator. Jadi dia pasti cari tempat-tempat yang tinggi. Nah, waktu dia bertelur, dia mengerami telurnya, lalu selama 2 bulan, lebih kurang selama 2 bulan, sang induk itu akan memberi makan anaknya. Jadi dia akan cari makanan, lalu dia suapin anaknya, disuapin. Selama lebih kurang 2 bulan lebih sedikit disuapin. Lalu terus kemudian anak itu selama 2 bulan akan bertumbuh, anak Raja Wali itu akan bertumbuh dan mulai keluar beberapa bulu halus di sayapnya dan seterusnya. Nah, waktu setelah 2 bulan lebih itu biasanya saudara, induk Raja Wali akan mulai mengajar anaknya terbang. Caranya gimana? Caranya ekstrim menurut saya. Yang dilakukan adalah lagi, induk Raja Wali akan terbang dengan kecepatan tinggi, lalu terus kemudian dia akan tabrak sayapnya untuk mengejutkan, mungkin membangunkan si anak yang lagi santai. Terus kemudian dengan cepat dia akan cengkram anaknya, dia akan tangkap anaknya, dan dia akan terbang sangat tinggi. Terbang sampai tinggi, terus apa yang dilakukan? Dari tempat yang tinggi, dia lepasin anaknya. Anak yang tadinya sama sekali nggak pernah terbang, anak Raja Wali yang sama sekali nggak pernah terbang, anak Raja Wali yang tadinya lagi enak-enakan, dia lagi santai banget hidupnya, tapi waktu dilepasin dari tempat yang tinggi, otomatis instingnya akan mulai membuat anak ini mulai menggerak-gerakan sayapnya. Pada percobaan di minggu-minggu awal, biasanya nggak ada Raja Wali dilepasin langsung terbang, nggak ada. Jadi waktu dilepasin dia coba gerak-gerak sekuat tenaga, tapi tetap aja meluncur ya. Dan itu akan dibiarkan oleh induk Raja Wali sampai hampir jatuh. Tapi begitu sudah mau jatuh, induk Raja Wali itu akan kembali sambar anaknya. Terus dibawa lagi terbang, dan proses itu akan diulangi terus. Setelah beberapa minggu, setelah beberapa kali dilakukan itu, yang terjadi adalah gini saudara, sadar atau enggak sadar,
otot-otot pada sayap Raja Wali, otot-otot pada tubuh Raja Wali mulai terbentuk. Dan dia akhirnya nanti akan bisa terbang. Kalau kita nggak tahu ini, kita mungkin ngomong gini, gile itu induk Raja Wali kejem banget tuh anak dilempar dari tempat yang tinggi. Kenapa nggak diajarin terbangnya baik-baik kayak dari meja ini kayak, ya 1, 2, 3 lompat. No. Induk Raja Wali tahu banget bahwa anak Raja Wali bukan anak ayam. Anak Raja Wali harus dilatih seperti layaknya Raja Wali. Setuju gak dengan saya? Kalau diajarin dari sini tuh anak ayam. Dan tidak ada pilihan lain untuk menguatkan ototnya. Harus diberikan sebuah didikan atau ajaran secara ekstrim mungkin. Karena apa? Karena ototnya terlatih waktu dia menghadapi situasi seperti itu. Hal yang sama, otot rohani kita terlatih waktu kita menghadapi tekanan dalam hidup kita. Kalau kita hidup sepanjang hidupnya diberkati terus, gak pernah begini, semuanya baik-baik saja. Saya yakin otot rohani kita gak terlatih. Kita jadi orang Kristen yang manja. Yang dikit-dikit ngeluh, yang dikit-dikit cuman komplain, Tuhan ini di mana sih kok Tuhan nggak, hanya akan terus berputar-putar seperti itu saudara. Tapi waktu dilatih, Daud sadar banget, dia kenal banget siapa Tuhannya. Dia tahu segala yang harus dia alami itu tidak bicara tentang kejahatan Tuhan, tidak bicara tentang kebencian Tuhan, tidak bicara tentang maksud buruk Tuhan. Dia tahu dengan pasti karena dia kenal Allahnya, dia tahu semua proses itu justru adalah sebuah pelatihan untuk dia siap menjadi raja. Untuk dia siap menjadi pemimpin. Untuk dia siap menghadapi kehidupan di depan sana. Makanya di tengah-tengah kondisi ini Daud tetap berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud tidak salah sangka karena dia kenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Hari-hari ini kita masih suka salah sangka gak dengan Tuhan? Hari-hari ini kita masih suka ngomong, Tuhan kenapa ya gak sayang sama saya? Padahal Pak Pendeta di gereja ngomong katanya Tuhan mengasihi saya. Kok saya harus melalui semua ini? Kita mulai terus salah sangka. Kok Tuhan tinggalkan saya? Kok Tuhan biarkan saya jatuh, padahal tuh Alkitab berkata Tuhan gak akan pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak dan seterusnya. Kita jadi salah sangka sederhana saja karena kita gak kenal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar mengenal Tuhan itu secara utuh. Karena kebaikan Tuhan tidak selalu diidentikan dengan berkat saja. Kebaikan Tuhan tidak selalu diidentikan dengan berkat saja. Coba nanti kalau punya anak, didik anakmu hanya dengan terus diberikan kemudahan. Anakmu akan nggak siap menghadapi dunia sesungguhnya. Mau makan, jangan kemana-mana, tunggu di situ, disuapin. Udah umur 10 tahun, jangan kemana-mana, tunggu di situ, disuapin. Udah umur 12 tahun, jangan kemana-mana, di situ. Tuh. Sorry ya, anak kita jadi kayak orang idiot nanti. Setuju nggak? Betul nggak? Ya kan? Kita mesti latih dia agar dia siap menghadapi hidup selanjutnya. Demikian juga Tuhan, saudara. Makanya mari mengenal Tuhan secara benar. Mengenal Tuhan bukan hanya dari kebaikan Tuhan. Tapi didikan Tuhan dan ganjaran Tuhan itu adalah caranya Tuhan menyatakan kebaikan buat saudara dan saya. Burung Raja Wali yang melepaskan anaknya dari tempat yang tinggi. Itu adalah caranya sang induk menunjukkan betapa baiknya dia sama anaknya. Karena dia ingin anaknya nanti bertumbuh menjadi Raja Wali yang perkasa. Raja Wali yang dewasa. Raja Wali yang bisa cari makan sendiri. Raja Wali yang ditakutin sama binatang-binatang lain. Karena dia dikatakan adalah burung sang penguasa udara. Kalau Raja Wali yang dewasa tidak didik anaknya, maka bisa saja suatu hari anak Raja Wali hanya jadi cemoohan dari binatang lain. Katanya Raja Wali, kok cemen gitu, kira-kira gitu saudara. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua, jangan salah sangka dengan Tuhan. Bahkan termasuk mungkin kesulitan yang kau hadapi saat ini. Itu adalah caranya Tuhan memproses, mendidik, membentuk kita.
agar kita semakin hari semakin luar biasa. Coba Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, terus tadi kembali lagi ke Ibrani 12-nya. Ibrani 12-nya kalau kita lihat ayat yang ke-11-nya, kita ulangi lagi ayat yang ke-11, Ibrani 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, apa saudara? Tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi lihat seterusnya, karena tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Hari ini saya gak akan bicara panjang lagi, tapi pesan Tuhan buat kita semua. Jangan salah sangka sama Tuhan. Tuhan sudah janji bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan sudah janji segala perkara yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksud kebaikan. Jangan salah sangka. Hari ini masih suka nuduh Tuhan gak baik. Hari ini masih suka tuduh Tuhan gak mengasihi kita. Hari ini masih suka menyangka Tuhan meninggalkan kita. Enggak, saudara. Tuhan itu gak pernah ninggalin saudara dan saya. Tuhan itu gak pernah benci kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena kita itu adalah pribadi yang ditebusnya. Tuhan itu gak pernah biarkan kita berjalan seorang diri. Tapi Tuhan mau kita juga belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Belajar gini, baik susah maupun senang, pakai untuk semakin kenal Tuhan. Baik susah atau senang, pakai untuk semakin merasakan kasih Tuhan. Baik susah maupun senang, pakai untuk kau semakin kenal gini, betapa besarnya dan dalamnya dan tingginya kasih Yesus di dalam hidup kita. Waktu saudara seperti ini saudara, engkau akan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Daniel 11 ayat 32 bagian B dikatakan gini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Penting untuk mengenal Tuhan dalam setiap situasi. Saya undang para pemain musik, ayat terakhir Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Di masa kesesakan, itu adalah cara juga saudara untuk kita semakin kenal. Mujizat terjadi saat kita ada kebutuhan. Betul gak? Kapan kau akan melihat kuasa Tuhan? Saat engkau sedang membutuhkan kuasa Tuhan. Kapan kau membutuhkan kuasa Tuhan? Saat engkau lagi memerlukan. Karena ada suatu situasi yang engkau sadar engkau gak bisa lalui dengan kekuatanmu sendiri dan engkau butuh kuasa Tuhan. Makanya gunakan setiap situasi dalam hidupmu untuk kita semakin mengenal Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Biarlah kata-kata lagu ini bisa mengilhami saudara. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami akan melewati semua itu Tuhan. Ku lewati
teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Waktu kita dengar ayat firman Tuhan hari ini, apakah saudara jujur mengakui bahwa engkau seringkali salah paham dengan Tuhan? Ciri-cirinya kita suka bersungut-sungut. Kita merasa Tuhan gak sayang sama kita. Kita merasa Tuhan gak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan gak peduli sama kita. Itu ciri-ciri orang yang salah paham dengan Tuhan. Tapi hari ini, waktu dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau engkau paham. Tuhan mau kita semua tahu bahwa Tuhan itu gak pernah punya maksud buruk atas hidup kita. Dia gak pernah jahat sama kita. Dia gak pernah pengen buang kita. Dia gak pernah pengen tinggalkan kita. Dia gak biarkan kita terus hidup sendiri. No. Gak itu saudara. Tuhan gak pernah punya keinginan untuk seperti itu. Tuhan hanya mau selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi kasih gak selalu identik dengan kemudahan hidup. Kasih gak selalu identik dengan berkat. Karena hari ini kita belajar bagaimana Daud bisa diproses menjadi seorang raja. Karena dia harus melalui hal yang sulit dalam hidupnya. Kita belajar bagaimana bangsa Israel bisa tiba di Kanaan. Dia harus melalui perjalanan yang berat. Tapi itu membuat otot rohani Daud dan otot rohani bangsa Israel harusnya terus bertumbuh. Mereka jadi kenal Tuhan. Dan mereka semakin mengenal Tuhan. Bahkan bukan hanya melalui berkat, tapi melalui setiap kesulitan yang harus mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Hari ini, kalau engkau sedang ada dalam posisi sedang salah paham dengan Tuhan, mari ubah persungutanmu menjadi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepadaku keluarga yang terbaik. Engkau berikan kepadaku suami atau istri yang terbaik. Engkau memberikan kepadaku berkat yang terbaik. Walaupun sekarang aku tidak sedang melihat sesuatu yang kelihatannya baik. Tapi karena aku kenal Tuhan, aku percaya akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Akan membuat aku bertumbuh, aku semakin kuat. Dan hidupku gak pernah sama lagi hari ini dengan yang akan datang karena aku sudah melalui proses ini. Mari hari ini belajar bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Kalau engkau berkata Tuhan baik, engkau harusnya tahu bahwa apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu itu pasti yang terbaik. Bersamamu Bapa, ubah persungutan menjadi ucapan syukur. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Saudara, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur yang tadi sudah bisa diambil dari bagian depan. Alkitab mencatat perjamuan kudus adalah sebuah momen atau sebuah peristiwa, momen atau waktu di mana kita mengingat kebaikan Yesus. Di mana kita mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Waktu dia menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya. Hanya satu saja alasan. Hanya satu saja alasan Yesus melakukan itu. Cuma satu alasannya. Karena dia mengasihi saudara. Gak ada alasan yang lain. Dia melakukan itu karena dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara dan saya binasa
oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Dia mengasihi saudara. Dia menebus dosa kita, saudara. Dia menebus kita. Seharusnya kita dihukum oleh karena pelanggaran dosa kita. Tapi justru kita diselamatkan oleh karena karya penebusan Yesus. Hari ini kita sedang mengingat peristiwa ini. Saya cuma mau kasih tahu gini. Kalau tubuh dan darahnya saja dia berikan buat kita, apalagi yang lain. Makanya jangan pernah salah sangka. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu ada di setiap waktu dalam hidup kita. Mari siapkan dirimu saudara, kita akan ingat kebaikan Tuhan. Kita akan ingat betapa Yesus pribadi yang sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Dan setiap kali kita perjamuan kudus, kita sedang mengingat karya salib. Mari angkat tanganmu, tangan kananmu sambil pegang roti, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari atas kepalamu. Sementara engkau pejamkan mata, coba pandang salib Yesus. Ingat karya salib. Atau engkau pejamkan mata, lihat karya salib. Atau engkau pejamkan mata, lihat Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Dan waktu engkau melihat, engkau sangat terkesan. Engkau sangat teringat betapa dia lakukan itu. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Engkau spesial, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau gak pernah ditinggalkan. Dia janji akan selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa roti yang ada di tangan kananku adalah perlambangan dari tubuh Kristus yang engkau serahkan bagi aku pada waktu engkau berkorban di atas kayu salib. Dan aku percaya Tuhan, ketika aku memakan roti ini, maka tubuhmu menjadi satu dengan tubuhku. Oleh karena itu Tuhan, hidup yang kuhidupi sekarang bukan milik aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sepenuhnya menjadi milik Kristus. Aku sepenuhnya bersama dengan Kristus dalam sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi lebih dari atas kepalamu. Sama pandang kepada salib Yesus. Pandang kepada salib Yesus. Pandang kepada peristiwa penyaliban Yesus. Dan engkau akan melihat bahwa ini adalah perlambangan kasih setia yang luar biasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya cawan yang berisi air anggur ini adalah perlambang dari darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk kami, menebus dosa kami, memulihkan kelemahan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, mengangkat setiap kutuk atas hidup kami, dan digantikan dengan kasih karunia dan berkat keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan melalui korban di atas kayu salib.
Mari kita sama-sama minum anggur yang ada di tangan kanan kita dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari angkat dua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh sadar betapa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu ada di dalam setiap masa dalam hidup kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Kami percaya penyertaan Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan dengan iman, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi saudara, dengan penuh iman, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini Tuhan, dan di akhir dari ibadah kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Hari ini kami paham Tuhan bahwa kami harus terus semakin belajar mengenal Tuhan, sehingga kami tidak salah sangka, kami tidak salah duga Tuhan tentang apa yang sedang terjadi atas hidup kami hari ini. Hari ini kami sadar Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai perjalanan kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin tahu bahwa maksud dan tujuan apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, itu pasti adalah kebaikan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami. Tibakan kami di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir dan jemaat yang tidak hadir. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Memberkati setiap pekerjaan atau apapun profesi kami Tuhan. Biarlah kami terus diberkati Tuhan, menjadi berhasil dan beruntung dalam setiap langkah kami karena Tuhan yang menyertai kami. Memberkati kesehatan kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak dan Ibu Gembala dan anak Michael Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak lama Bapak Gembala akan kembali melayani seperti sedia kala. Bahkan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, membangkitkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami bahwa kami punya Tuhan Allah yang sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, selamat pulang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.